Film AS tentang zombie terbaru 2022, Resident Evil, juga dimulai pada sore hari. Jumlah orang yang terinfeksi berubah menjadi zombie di dunia telah mencapai 6 miliar. Dan hanya ada 15 juta orang yang tersisa di dunia. Tanpa banyak bicara lagi, film dimulai. Gadis memegang kelinci kecil, tusuk dari samping. Lalu jatuhkan di tanah kosong. Kelinci ini adalah mangsa. Gadis itu menyalakan kamera diam-diam menyaksikan zombie menggigit kelinci. Tidak lama kemudian, segerombolan zombie kelilingi kelinci. Mereka dengan bersemangat bergegas menuju kelinci. Kelinci lari dari zombie yang lapar. Gadis yang sangat kecewa. Hari ini adalah hari ke-167 dia mengamati zombie. Zombie masih bodoh dan tidak bisa menyingkirkan kelinci. Ketika dia hendak pergi, saat berdiri tangannya terluka. Zombie mencium bau darah dan berlari kembali ke tempatnya. Dia berlari langsung ke atap. Tiba-tiba jatuh ke tanah oleh zombie jelek. Setelah bertaruhan, dia menendangnya dengan kakinya. Kemudian terbangkan ke medan perang yang diatur. Zombie hangus dalam sekejap mata. Kemudian ditutup dengan lapisan bubuk cabai. Saat gadis itu cukup beruntung untuk lolos dari kesulitannya, tanah tiba-tiba bergetar. Terjadi gempa bumi yang dahsyat, monster raksasa merangkak dari tanah. Gadis itu bergegas bersembunyi di bawah kereta. Tapi ulat itu memasukkan kakinya dan menariknya keluar. Akhirnya dapat makanan lengkap. Dengan senang, hati meraung. Pada saat ini tiba-tiba 3 pria bersenjata menembak dengan cepat ke arah cacing. Bumi berubah menjadi ini harus dimulai dari 14 tahun dari tahun 2022. Waktu transit hingga 3 bulan sebelum bencana. Umbrella Corporation mengakuisisi 3 buah gurun di Norway. Dan buat rencana untuk mengubah tempat ini menjadi kota modern. Nama kota New Raccoon. Sebuah keluarga pindah ke tempat ini untuk memulai hidup. Sore harinya, ayah mengambil darah untuk kedua saudara perempuannya seperti biasa. Jade sangat mencurigakan. Dia dan adiknya Billy tidak pernah sakit sejak kecil. Tapi setiap 2 minggu, ayah memberi mereka tes darah. Mereka tidak bisa menebak niat sebenarnya mengambil darah dari ayah. Gadis itu pergi ke restoran untuk makan tetapi tidak ada yang pergi bersamanya. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa siswa Billy baru pindah ke sini. Billy dengan senang hati menyapa, tapi bersumpah jadi kamu aneh? Lalu meletakkan jari tengahnya di wajahnya. Kedua mulai bertengkar. Keesokan harinya, Billy datang mencari temannya untuk minta maaf. Maaf, bisakah kita berbaikan? Billy yang marah pergi dengan tawa pura-pura. Dan gadis itu pergi ke toilet, tanpa menyadarinya ada orang misterius di belakangnya. Penyihir itu mengikuti gadis itu, buka pintu toilet dan memberikan pukulan. Gadis itu tidak bisa melihat wajah asli orang misterius itu. Tapi dia yakin orang itu adalah Billy. Ketika Billy membuka loker, pakaian pria misterius itu ada di lemarinya. Guru memanggil anggota keluarga pasangan itu ke kantor. Ayah gadis itu sangat marah dan dengan keras menuntut untuk menyingkirkan Billy. Tapi ketika dia melihat ayah Billy masuk, dia tidak peduli lagi. Mereka berdua bekerja di perusahaan Umbrella. Ayah Billy adalah Dr. Wesker, tidak ada yang bisa menggantikannya. Benar, saudara kulit hitam ini adalah Wesker. Dan ayah temannya hanyalah seorang administrator komputer. Dengar, aku tidak bermaksud, aku tidak akan panggil polisi oke? Apalagi, hal ini, sudah selesai. Ini seperti tak terjadi. Kamu menyerang putriku 2 kali. Jadi saya ingin Anda secara resmi minta maaf kepadanya. Saya ingin meminta maaf. Minta maaf belum? Tidak bisa, ulang lagi, sedikit lebih tulus. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak akan mengganggumu. Ini membuat Billy semakin penasaran dengan perusahaan ayahnya. Ketika dia mengunjungi perusahaannya, dia melihat kelinci yang cantik. Ketika sampai di rumah, dia menemukan bahwa perusahaan Umbrella masih menguji hewan. Malam hari, Billy bernegosiasi dengan saudara perempuannya Jade untuk pergi ke tempat kelinci yang malang itu. Mereka tunggu saat ayahnya tidur untuk diam-diam mencuri kartu dan HP-nya. Lalu pergi ke pintu perusahaan Umbrella. Menggunakan telepon ayah, mudah untuk membuka pintu. Mereka langsung pergi ke lab.
Di dalamnya tidak hanya kelinci, tetapi juga monyet untuk diuji. Pada saat Jade menyalakan komputer dan menonton video, baru tahu bahwa pengujian hewan perusahaan ini tidak sederhana. Kali ini Billy menggunakan kartu itu untuk membuka sangkar baja. Monyet-monyet itu sangat ketakutan sehingga mereka berteriak. Gadis itu membuka sangkar baja, anjing zombie langsung ke arah mereka. Keduanya buru-buru berlari keluar dari lab ke ruangan lain. Dan bersembunyi di bawah meja. Menunggu lama untuk melihat keheningan anjing zombie di luar. Mereka perlahan merangkak keluar dari bawah meja. Mereka berdua memanfaatkan ketidakpedulian anjing itu dan berlari keluar ruangan. Dan menguncinya di dalam. Tapi mereka tidak tahu kemampuan bertarung anjing itu. Dengan lembut memecahkan pintu kaca. Anjing itu bergegas untuk menggigit Billy. Dalam keadaan darurat, Jade mengambil pemadam api dan bergegas menuju anjing itu. Bersamaan dengan tangisan yang menyedihkan, anjing itu jatuh ke tanah. Billy diselamatkan tetapi bahunya digigit anjing berdarah. Masalah yang begitu besar telah menyebar ke pimpinan Umbrella. Untungnya Wesker tepat datang. Dia memeriksa luka Billy, tidak menggigit dengan serius. Setelah perban sederhana untuknya, dia memberitahu berdua. Agar tidak mengetahuinya, dia bahkan tidak berani membawa anaknya ke rumah sakit. Wesker mengolesi darah anjing pada dirinya sendiri. Berpura-pura seperti dia melawan anjing zombie. Dia menjelaskan kepada atasannya bahwa sistem keamanan percobaan peretas menyebabkan masalah. Tidak hanya melepaskan anjing zombie, tetapi juga menghapus semua data. Tapi sebelum pergi, pemimpin berkata seolah-olah dia tidak tahu semua yang terjadi. Bisakah Anda membantu saya, tanya anak-anak Anda? Setelah pulang, Wesker memberitahu anak-anak keseriusan masalah ini. Untuk percobaan itu adalah sarang rahasia pemerintah. Pasti dirahasiakan, jangan sampai ada yang tahu. Dia menghibur putrinya bahwa anjing itu baru saja menderita penyakit genetik yang serius. Penelitian awal untuk menemukan penawar untuk mengobati virus T. Wesker harus meningkatkan kecepatan penelitiannya. Tapi tikus lab menjadi sangat gila. Pencarian Jade di web memunculkan laporan terkait perusahaan Umbrella. Tapi akses diblokir. Sepertinya di dalam ada rahasia yang tidak bisa diketahui. Kemudian dia minta bantuan temannya meretas sistem. Baru mengetahui rahasia yang disembunyikan perusahaan Umbrella. Ternyata beberapa tahun sebelum perusahaan juga muncul dengan situasi serupa. Setelah seorang karyawan digigit hewan lab, dia menjadi gila. Kemudian ketika melihat orang, dia buru-buru menggigit. Tapi presiden perusahaan Umbrella sepertinya tidak keberatan dengan hal-hal ini. Dia masih membawa obat yang diproduksi perusahaan ke pasar dan mengkonsumsinya dalam waktu 2 bulan. Tapi tidak ada yang memahami bahayanya obat lebih baik dari Dr. Wesker. Jika minum obat yang diresepkan, itu akan memiliki efek magis. Tapi obat ini harus mengandung kemungkinan dia terinfeksi virus. Jika obat digunakan dalam jumlah besar, itu akan mengaktifkan virus. Dia mengeluarkan kotak berisi tikus percobaan yang menggunakan obatnya. Hanya beberapa jam kemudian akan menjadi gila. Dan perubahan pada manusia tidak akan melebihi 3 bulan. Dia mengatakan obat itu mungkin akan mendatangkan keuntungan. Tapi harus nunggu sampai stabil baru ambil. Berapa banyak pil yang harus saya minum terlihat seperti itu? Mari kita lihat bersama. 3, tidak, 10, kira-kira 10 bukan. 200.000 tablet. Wesker takut mereka tidak akan bisa mengendalikan virus T seperti sebelumnya. Selama penawarnya ditemukan, keuntungan dari perusahaan Umbrella akan lebih besar. Tapi presiden jelas tertangkap oleh uang. Dan juga marah karena bawahan tidak mendengarkan. Jangan pernah bertingkah seperti ini lagi. Saya tidak ingin diajari harus melakukan seperti apa.